Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratul karamin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa para takmir masjid Baitul Mukminin di kota Tanjung Pinang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Mudah-mudahan siang hari ini kita mendapatkan mahkota pertolongan dari Allah. Dan mudah-mudahan Allah berkenan menurunkan rahmat serta segala kebaikan bagi kita semua. Dan Tanjung Pinang, baru sekali ini saya bisa singgah di sini, walaupun nama Tanjung Pinang sering saya dengarkan, tapi lebih sering lagi datang ini. Tanjung Pinang itu bagi orang Jawa Timur yang jarang pergi ke Kepri agak asing. Kalau sebelah itu apa namanya? Bintang. Malah Bintang itu ditelinga orang Jawa Timur lebih sering didengar daripada Tanjung Pinang. Saya sendiri sering ke Malaysia, di sana ada namanya Pulau Pinang atau Pinang. Justru saya lebih familiar di telinga ini dengan nama Pulau Pinang, Pulau Pinang. Karena itu kalau saya salah sebut, mau bilang Tanjung Pinang, Pulau Pinang, dan lain sebagainya, aku Pangkal Pinang juga. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan pertemuan untuk pertama kali ini tidak menjadi pertemuan yang terakhir, tapi mudah-mudahan silaturahim kita ini terus senantiasa dijaga oleh Allah, minimal maknanya sampai kita ini bisa bersilaturahim bersama junjungan kita Nabi Muhammad SAW, baik di padang mahsyar apalagi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, judul atau tajuk yang diberikan pada saya ini termasuk tajuk yang cukup berat ya. Tajuk untuk menyelamatkan akidah atau menjaga akidah. Yang dijaga adalah akidah, itu bukan suatu yang ringan. Kenapa demikian? Karena akidah itu urusan hati, urusan keyakinan. Ada satu ayat Al-Quran atau surat di dalam Al-Quran, namanya surat ujian. Ini tapi bukan terkait dengan sekarang ini bulan Desember, bukan. Tapi dalam ayat-ayat Al-Quran, atau surat-surat Al-Quran itu ada surat-surat atau ayat-ayat ujian. Ujian apa itu? Ujian keimanan. Man arada an yu'min fal yu'min. Siapa orang yang ingin beriman, berimanlah. Wa man arada an yakfur fal yakfur. Dan barang siapa yang mau kafir, mengingkari, fal yakfur, ya dia mengingkari. Contohnya adalah ayat tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ayatnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang ayat ini terjemahan globalnya
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Mekah ila Masjidil Aqsa di Palestina. Padahal Palestina dengan Mekah itu ratusan kilometer. Kalau tidak salah, ibarat kita sekarang, zaman sekarang ini naik mobil ya, dari Mekah menuju Palestina mungkin bisa 3 hari atau 3 hari 3 malam baru sampai karena jauhnya ya. Pada di Asqabah Lailan itu ditempuh cuma 1 malam pakai ujian. Zaman itu Nabi Muhammad tidak naik mobil, Nabi Muhammad juga tidak naik pesawat ya. Nabi Muhammad naik buruk, dan buruk itu tidak pernah dilihat oleh penduduk Mekah, tidak pernah dilihat. Lailan minal Masjidil Haram, dari Masjid Al-Haram Mekah ila Masjidil Aqsa, menuju Masjid Al-Aqsa di Palestina. Bahkan dalam riwayat hadis ini kan namanya ayat ujian. Kita ini lolos apa tidak diuji oleh Allah ya. Dalam hadis diterangkan bahwasanya tatkala Nabi tidur di atas ranjang atau kasurnya, kemudian beliau dibangunkan oleh malaikat Jibril, kemudian diantarkan Isra dan Mi'raj. Isra'nya itu perjalanan darat dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Itu Isra, dan di-Mi'rajkan naik langit yang ringkas. Kita pahami langit ke-7 ya kan? Sidratul Muntaha, padahal lebih tinggi lagi dari Sidratul Muntaha ke-7. Dan langit pertama itu adalah langit yang bisa kita lihat dari mata. Dengan mata kita telanjang, itu langit pertama yang ada bintang berbintang, ada matahari. Langit kedua setinggi itu juga. Langit ketiga berarti kalau langit ke-7 7 kali jarak jauhnya bumi minimal dengan matahari. Berapa lama? Seberapa jauh? Sangat jauh. Itu ditempuh cuma Lailan semalam, dan Lailannya pun tidak lengkap, bukan 12 jam. Kalau Lailan kan 12 jam ya. Lalu sekarang misalnya sholat maghribnya jam berapa di sini? Jam 6 saja misalnya, tidak? Berarti 6 tambah 12 itu namanya Lailan sampai subuh kurang lebih. Ya, itu Lailan 1 malam. Tapi di situ diriwayatkan bahwasanya Nabi itu di Isra dan Mi'rajkan ya, dari Mekah menuju Palestina, dari Palestina menuju Sidratul Muntaha, kemudian naik lagi. Ceritanya panjang, saya tidak membahasnya hari ini karena bukan peringatan Isra Mi'raj, tapi hanya menggambarkan saja. Kemudian turun lagi, padahal di sana dialog dengan Allah, mendapatkan tugas sholat 5 waktu. Itu pun nggak langsung 5 waktu, riwayatnya banyak, mulai dari berapa 50 waktu, kemudian didiskon menjadi sekian sampai 5 waktu. Kan ada dialog, jadi memerlukan waktu, namanya dialog ya. Kemudian dibawa turun lagi sampai ke kamar beliau, dihantarkan oleh malaikat Jibril. Itu menurut riwayat kasurnya masih hangat oleh bekas tubuhnya Nabi yang semula tidur. Kan Nabi tidur seperti kita misalnya duduk di mana? Di karpet ini, kemudian kita bangun, kita pegang bekas duduk kita, hangat enggak? Hangat. Jadi ini ayat ujian. Man arada an yu'min, siapa orang yang mau beriman, fal yu'min, ya beriman seperti kita. Kita yakin enggak seperti Isra dan Mi'raj? Ya. Kalau orang kafir yakin enggak? Wah, itu hoax. Sama sekarang bilang apa? Hoax. Masa perjalanan jauh cuma memerlukan sekian waktu saja, sekejap waktu saja. Hoax kata orang sekarang. Ya,
berita tidak valid, kata orang sekarang yang ingkar. Jelas ya? Maka kita katakan alhamdulillah pada hari ini ujian bagi umat Islam. Kalau zamannya Nabi masih hidup ada Isra dan Mi'raj, tapi zaman sekarang ini ujian bagi umat Islam, khususnya jika datang pada hari atau datang bulan Desember. Banyak ujian bagi umat Islam. Dulu bulan Desember itu biasa-biasa saja. Ini bapak-bapak yang sudah berusia 50 tahun ke atas, atau mungkin 40 tahun ke atas. Saya lihat mayoritas 40 tahun ke atas. Waktu kita masih kecil, kita masih sekolah dasar, SD atau SMP, kita sebagai umat Islam pernah tidak mendengarkan misalnya ada tokoh Islam atau pejabat Islam atau kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita mengucapkan selamat Natal di media? Pernah ada dengar zaman itu? Kayak gitu. Betul? Kita punya kakek. Pernah ada kakek kita yang mengucapkan selamat Natal? Tidak pernah. Apalagi kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Bahkan mereka mengharamkan. Jangan. Ulama-ulama zaman dahulu kala, saya mendengar ada seorang salah satu sesepuh pengasuh dari pesantren di Jawa, namanya pesantren Sidogiri namanya. Ini pesantren yang sudah berabad-abad, bertahun-tahun lamanya. Bahkan pesantren Sidogiri ini lahir sebelum NU lahir, sebelum Muhammadiyah lahir. Ada seorang ulamanya itu mengatakan begini: kalau kita jalan di suatu tempat, kemudian di situ kita melihat ada gereja atau mungkin juga ada tempat ibadah yang lain. Sekarang kan ada kelenteng, ada vihara dan lain sebagainya. Itu kita waktu melewatinya harus punya kewajiban hati kita itu mengatakan tidak suka dengan tempat ibadah orang lain, karena di situ ada ritual menyembah Tuhan selain Allah. Begitu. Mungkin ini sebelum kita lahir zamannya, ya, masih murni. Tapi sekarang gimana ini? Ujian kita ini gimana? Ujian saudara-saudara kita. Kalau orang non-Muslim, misalnya orang Nasrani pergi ke gerejanya, itu hak mereka. Sebagai warga negara yang punya agama, hak mereka. Betul? Atau orang Hindu pergi ke pura, itu hak mereka. Ya? Atau orang Konghucu pergi ke kelenteng, itu hak mereka. Tapi yang menjadi kita, yang jadi masalah zaman sekarang, ada di antara umat Islam ini yang tiba-tiba secara iseng-iseng main ke gereja, ikut ritual Natalan, bahkan disoting, diviralkan, sehingga videonya sudah masuk nggak video di Jawa itu ke pulau apa namanya, Tanjung Pinang? Sudah masuk ya? Luar biasa. Di mana-mana, bahkan di Malang juga ada nih, kebobolan kita ini. Inilah keadaan yang dikatakan bahwa ujian bagi umat Islam adalah menjaga akidah. Ternyata sebagian umat Islam yang ber-KTP Islam itu penjagaannya jebol. Tidak bisa jaga akidah. Ini yang terjadi. Ya ikhwan, apakah keadaan seperti demikian ini adanya cuma di zaman sekarang? Belum adakah orang-orang zaman dahulu kala yang menasihati, ya, sehingga sekarang menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan, sampai-sampai umat Islam tidak pandai menjaga akidah. Ternyata jauh-jauh hari tatkala Nabi SAW masih hidup, beliau itu nasihat. Cuma nasihat ini barangkali jarang
didengarkan oleh umat Islam zaman sekarang. Ini masalahnya. Orang Islam zaman sekarang lebih senang membaca berita-berita daripada mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Tattabi'anna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku hijra dabbin la salakumuhu." Faqulna ya Rasulullah, al-yahud wan nasara? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman? Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Zaid ibni Aslam. Ini saya tulis. Ini hadis memang jarang dibacakan di kalangan umat Islam, ya. Bahkan di kalangan ulama pun tidak semuanya menukil hadis ini. Ini artinya demikian. Kelak di suatu masa akan datang orang-orang itu, orang-orang Islam itu akan mengikuti perilaku kebiasaan orang-orang yang sebelumnya, sebelum ada umat Islam, ya, sanana man qablakum, yaitu kebiasaan orang-orang dahulu. Shibran bi shibrin, satu apa ini shibran, ya, satu hasta demi satu hasta, satu jengkal demi satu jengkal. Shibran bi shibrin, satu langkah demi satu langkah. Wa dhira'an bi dhira'in, atau satu depan dengan apa, sedikit-sedikit, satu depan demi satu depan. Maksudnya melangkah mengikuti. Sampai-sampai andai kata orang-orang dahulu, ya, orang-orang dahulu itu masuk ke lubang biawak, maka kalian akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka orang Yahudi dan Nasrani yang diikuti oleh orang Islam? Nabi mengatakan, faman? Idan, kalau bukan mereka, Nasrani dan Yahudi, siapa lagi? Kalau bukan Yahudi dan Nasrani, siapa lagi yang diikuti oleh umat Islam di akhir zaman? Ya ikhwan, kenyataannya, apakah zaman sekarang umat Islam sudah mengikuti perilaku orang Yahudi dan perilaku orang Nasrani? Coba kita kaji. Nah, pagi ini, hadis yang ini kita mengkajinya, ya. Ini tanggal berapa sekarang? 29. Habis itu 30, kemudian 31. Berarti kalau 31 Desember malam apa? Tahun baru Masehi, tahun barunya tanggal 1 Januari. Saya tanya, siapa yang marah merayakan tahun baru Masehi? Orang Islam atau non-Muslim? Kalau orang Islam, kalau non-Muslim maklum. Bahkan kita di Indonesia saja yang mayoritas umat Islam, kalau tidak percaya, biasanya yang menyalakan bunga api, kembang api, mau di alun-alun, tanah lapang, di mana-mana. Coba ditanya panitianya siapa? Rata-rata umat Islam. Kalau tidak percaya, saya tak tahu di Tanjung Pinang ini ya, ada tidak orang jualan trompet? Kadang-kadang panggulnya ada, kadang-kadang orang desa, betul, panggul. Tanya saja, Pak, agamanya apa? Mayoritas Muslim. Bahkan orang Nasrani tidak mau jualan gitu. Dipanggul, dipasarkan. Tanya juga, yang beli siapa? Anak-anak kita. Saya sering mengingatkan, khususnya ibu-ibu, ya, ibu-ibu kalau punya anak kecil, kalau minta belikan trompet tahun baru, jangan dibelikan. Kalau nangis, lebih baik nangis di dunia daripada nanti ibu dan anaknya nangis di hadapan Allah. Karena kadang-kadang kita tak tega. Ibu-ibu itu kan begitu sama anaknya. Anaknya nangis, Pak, mohon maaf ini Pak, terpaksa. Anaknya ini nangis sejak berhenti-berhenti. Angkut Bu, ambil angkut, naik Grab langsung pulang.
biasanya gimana? Tidak apa-apa lah, setahun sekali. Begitu Bu ya, betul Bu. Ibu begitu biasanya. Kalau yang hadir ini enggak, kalau yang di sana, di luar sana, betul? Betul? Ibunya atau bapaknya? Sama. Wah, aku ingin beli itu Pak, bagus, peci itu Pak, topi. Ya, nggak apa-apa lah, cuman apa? Setahun sekali. Pak, tolong Pak, beli tetet. Subhanallah. Juga ibu-ibu ini muskil. Apa muskil? Repot juga. Apalagi yang suka zakat mall. Tahu Bu zakat mall? Kalau kita hitungan zakat kan ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat masalah dagang, zakat mal. Zaman sekarang ada tambah satu namanya zakat mall. Apa itu? Ibu-ibu pergi ke mall. Zakat. Kenapa kok zakat? Iya, cari diskon. Betul? Wah, diskon dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru, diskon 50% kira-kira. Datang ke sana semua. Wih, ini murah ini. Ini baju semula harganya 100.000, sekarang 50.000. Lari ke sana mencari diskon. Ada begitu? Kan cuma setahun sekali. Tapi ketahuilah setahun sekali itu jual akidah namanya. Jual akidah. Orang yang berpeci sinterklas itu adalah adat istiadat atau budaya orang-orang Nasrani, bukan budayanya umat Islam. Orang yang meniup trompet ini adalah budayanya orang Yahudi, bukan budaya umat Islam. Orang yang membunyikan kembang api itu dulu api disembah oleh orang Majusi. Nah ini tahun baru, sudah tahun barunya bukan milik umat Islam. Subhanallah, ada orang Islam itu yang sengaja berpakaian pakai sinterklas atau peci apa ya? Peci Natal. Habis itu beli trompet, tetet. Setelah itu membunyikan kembang api dalam satu masa tepat jam 12 malam atau malam apa itu tahun baru. Itu tiba-tiba akidahnya dijual. Inilah yang dikatakan atau dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengkhawatirkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kata Nabi, besok suatu saat akan terjadi seseorang itu pagi harinya dalam keadaan muslim, mukmin muslim, sore hari tiba-tiba dalam keadaan kafir, sudah jadi kafir. Al-yumsi mu'minan, ada juga sore hari masih dalam keadaan muslim mukmin, esok hari sudah menjadi kafir. Karena apa? Menjual agamanya demi kepentingan dunia, senang-senang. Ini yang terjadi, katakan. Gimana itu? Ada orang pagi hari dalam keadaan muslim mukmin, kok sore hari dalam keadaan kafir? Ya, seperti kemarin yang terjadi. Pagi hari di rumahnya masih sholat subuh, bahkan zuhur masih sholat zuhur. Ya, kemudian dapat undangan Natal, ya, ternyata malam Natal itu, ya malam mulai apa? Sore itu juga masuk malam termasuk ya. Malam hari hadir diundang di gereja, ada juga yang sumbangan qasidah banyak, ya di gereja. Subhanallah, ternyata dia sudah dalam keadaan musyrik. Kenapa? Karena ridho dengan kemusyrikan yang ada
ada di dalam gereja, yang dalam gereja itu mereka orang-orang Nasrani menyembah Tuhannya, bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Nasrani berhak, tidak apa-apa itu mereka, serah. Saya tidak mempermasalahkan orang Nasraninya, tapi kita prihatin orang Islam yang ikut Natalan itu sore atau malam harinya sudah dalam keadaan kafir, namun ini kenapa? Karena ridho dengan sesuatu itu bahaya. Ridho bisyai, kata menurut kaidah fikih, ridho bisyai meridhoi, merelakan, menyepakati, mendukung bisyai dengan sesuatu perkara itu dikatakan ridho bima yatawalladu minhu, sama halnya dengan ridho terhadap segala sesuatu yang tersangkut dan terkait. Kalau ada orang beli minuman keras, apa namanya minuman keras? Arak, bir, ya. Kemudian ada orang yang ridho, caranya ridho gimana? Meminjami gelas, meminjami tempat untuk mabuk, ya dah. Itu sudah paham. Yang mabuk haram, yang membelikan minumannya haram, yang jualannya haram, yang menyediakan tempat haram, yang meminjami gelas juga haram. Kenapa? Karena dianggap semuanya ridho terhadap minuman keras. Gimana kalau ridhonya dengan kekafiran? Ada orang menyembah Tuhan selain Allah, ini musyrik atau muslim? Musyrik. Orang musyrik itu kafir atau muslim? Kafir. Kalau kita melihat, apalagi hadir dan menyemangati, mengucapkan selamat atas kekafiran yang kau lakukan, maka itu hukumnya sama dengan kafir atau kufur. Itulah yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pada pagi hari dia dalam keadaan mukmin, sore atau malam hari karena ikut dalam ritual non-muslim, tiba-tiba hukumnya dia kafir walaupun dia dalam status KTP-nya beragama Islam, tapi dia sudah mengingkari ketuhanan Allah. Saya gambarkan, kalau misalnya naudzubillah di antara jamaah masjid yang rajin, kita kan jamaah masjid menyembah Allah ya. Ini kita mukmin, kita muslim. Tapi misalnya ada satu orang oknum jamaah masjid, di rumahnya di samping dia ahli masjid menyediakan di pojok rumah itu arca. Maka setiap pagi ya, pulang dari masjid, kemudian dia sarapan, mau berangkat kerja. Jam berapa kerja? Jam 7 misalnya. Setengah 7 dia bawa tumpeng. Apa tumpeng? Sesajen. Kemudian dia datang ke arcanya. Hai arcaku, ini aku persembahkan untukmu. Kau jangan marah ya, jangan mengamuk, ya. Nah, aku minta berkah darimu, hai arcaku. Disampaikanlah. Kemudian dia berangkat kerja. Di tempat kerja, zuhur sholat dia, asar sholat dia, maghrib dia sholat, pulang sholat, isya sholat, subuh sholat. Tapi jam setengah 7 lagi dia memberikan tumpengnya itu ke arcanya. Hukumnya gimana orang ini? Musyrik atau muslim? Musyrik walaupun dia aktif sholat. Kenapa? Mencampurkan antara penyembahan kepada Allah yaitu dalam sholat dan penyembahan kepada Tuhan selain Allah di sini arcanya. Nah, ini jelas ya. Karena itu dikatakan ar-ridho bil maksiati maksiatun. Orang yang ridho terhadap suatu kemaksiatan hukumnya maksiat. Saya ulangi tadi, kaidah fikih mengatakan ridho bisyai, meridhoi suatu perbuatan itu sama halnya dengan ridho bima yatawalladu minhu, yaitu ridho terhadap hal-hal yang terkait dengan sesuatu itu. Ar-ridho bil maksiati hukumnya maksiatun. Orang yang ridho terhadap kemaksiatan seperti minum khamr, minum arak,
mana yang ridho itu juga dianggap minum arak ikut berdosa walaupun dia tidak ikut menegur waridho bil kufri kufrun, dan orang yang ridho pada kekufuran juga hukumnya kufrun. Auzubillahi. Jelas ya, ini kaidah. Karena itu kita sebagai umat Islam ini kan cuma hidup sekali di dunia ini. Jagalah, kita jaga akidah kita. Kalaupun zaman sekarang, bukan saya mengajar, tapi zaman sekarang maksiat itu kan sulit menghindar. Maksiat itu mulai dari rambut sampai ujung kaki ada maksiat ini. Ya. Jadi kadang-kadang maaf, maksiat. Nah, ibu-ibu saya bilang laki-laki dulu ya, maksiat rambut bisa jadi rambut. Apa ada maksiat rambut? Ada. Rambut laki-laki yang dikozak, kozak itu ini dipotong, ini ya, ini ada, ini dipotong lagi, ini ada. Namanya kozak. Seperti apa ya? Pemain-pemain, sinetron atau apa kan ada ya, potongannya begini ya. Di sini ya, di sini apa? Ini seperti saya ini kan setengah gondol ya. Tapi kadang-kadang di sini itu ada seperti kali atau sungai, ya. Kemudian sini juga ada sungai, ya, sungai lagi. Ada begitu. Itu namanya kozak. Itu haram hukumnya. Jadi rambut punya maksiat. Sudah. Mata, gimana? Maksiat mata banyak. Melihat apa saja? Melihat gambar porno. Nah ini tempatnya, di sini tempatnya, ya. Sini ini orang beribadah banyak klik pengajian. Cari nama saya klik, Pak, insya Allah muncul. Tapi salah, klik, kemudian ada iklan tulisannya, ini pengajian, iklan tulisannya apa ya? Pornografi, klik, wah, langsung jadi maksiat. Betul. Jadi ini seperti pisau ini ya, dipergunakan untuk kebaikan bisa, dipergunakan untuk maksiat juga bisa. Maksiat mata ada kan? Ada. Maksiat telinga. Wah, di kalangan ibu-ibu sering kali mendengarkan apa ini? Rasa-rasa, Bu, tahu rasa-rasa ya? Apa rasa-rasa? Orang suka membicarakan aib orang lain, ya? Rasa-rasa kata orang Jawa, ya? Gosip, gosip, Bu, mendengarkan gosip. Ada ibu-ibu, ada yang mendengarkan gosip temannya? Banyak. Itu maksiat telinga, maksiat mulut, yang gosip juga maksiat mulut. Kalau orang laki-laki kadang-kadang nggak gosip, tapi omong jorok, bahasa binatang keluar semuanya, ya. Ini juga maksiat. Itu baru seputar apa ini? Seputar wajah, tangan ada maksiat, semuanya ada maksiatnya. Saya bukan berarti naudzubillah mengatakan maksiat tidak perlu dijaga. Tidak, kita wajib menjaga, jangan sampai terjerumus pada maksiat. Tapi sulit kita ini kadang-kadang ya. Kalau dari ini yang melanggar, ini yang melanggar, ini yang melanggar gitu ya. Tapi itu maksiat tidak jual akidah. Jadi maksudnya tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Orang mencuri tetap dia muslim. Orang Islam mencuri tetap namanya muslim. Orang Islam berzina tetap namanya muslim. Tapi orang Islam, KTP-nya Islam, kemudian jual akidah, ikut ritual agama lain, maka dia sudah terputus dari keislamannya. Nah, ini. Maka saya ajak, ayo dijaga akidah kita ini. Kalaupun misalnya kita diajak untuk berbuat amal makruh, kebaikan-kebaikan, mungkin kita setengah malas. Diajak sholat ya kadang hadir, kadang juga tidak hadir. Ya, katanya istiqomah. Gimana istiqomah? Saya ini sholat istiqomah. Ya apa istiqomah? Sehari sholat, sehari tidak. Sehari sholat, sehari lagi bolos. Sehari sholat, sehari lagi tidak sholat. Katanya istiqomah. Nah ini kan lomba-lomba. Ini maksudnya ya, mungkin kita belum mampu sholat kita ini sempurna. Tapi kalau akidah kita masih selamat, ya, kita masih tetap dalam kaitan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadaten, dan tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah, insya Allah Allah masih akan mengangkat kita sebagai muslim-muslim yang akan diselamatkan dari murka Allah. Na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan kita demikian masih berpegang teguh dengan apa ini akidah.
Jadi kalau kita mengucapkan Assalamualaikum, artinya semoga keselamatan atas diri kalian. Doa. Dan doanya ini diambil dari salah satu Al-Asmaul Husna, nama Allah As-Salam. Ya kan? Karena nama Allah ada 99, ada As-Salamu, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu. Ya kan? Ini nama Allah. Masa pantas sifatnya Allah, namanya Allah disampaikan kepada orang yang ingkar terhadap ketuhanan Allah atau kemahaesaan Allah. Kita yakin surat lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Betul? Yang mengatakan Allah punya anak siapa? Orang Nasrani. Maka kita ucapkan, hei orang Nasrani yang Natalan, saya ucapkan bahwa engkau sedang Natalan, berarti engkau sedang memperingati kelahiran Tuhan berupa anak. Siapa maksudnya Tuhan berupa anak? Yesus bermereka. Terus kita mengikuti demikian. Ini lisan mudah terucapkan, dan itu termasuk batasan. Inilah saya katakan termasuk ujian bagi umat Islam. Saya kita di kantor kadang-kadang, di perusahaan, di tempat-tempat lain, di dunia perdagangan, kita kan berinteraksi dengan orang-orang non-Muslim, betul? Mereka itu hak mereka, tapi jaga mulut. Tidak perlu ucapkan selamat karena mereka tidak selamat. Ya? Assalam ini milik umat Islam. Bahkan Nabi yang melarang. Nabi melarang begini dalam hadis Nabi, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan sekali-kali kalian mendahului terhadap orang Yahudi dan Nasrani dengan ucapan salam atau selamat. Nah, orang Islam zaman sekarang karena temannya beragama Nasrani, mereka tidak nuntut kok. Mereka tidak nuntut kita ucapan salam, enggak kok. Cuma kadang-kadang iseng dari kita, iseng lebay dari kita, tiba-tiba saudara yang Nasrani, selamat Natal ya. Itu kan dari kita. Kita yang memulainya, betul. Dan itu dilarang oleh Nabi. La tabda'ul yahud wan nasara bisalam. Jangan sekali-kali kalian mendahului orang Yahudi dan Nasrani dengan ucapan selamat. Ini perintah Nabi. Masa kita mau iseng-iseng? Loh kok bisa? Ya ini kan bahasa basi pergaulan. La haula wala quwwata illa billah. Kalau tak percaya orang-orang non-Muslim itu, kalau memang ada basa-basi pergaulan, suruh mereka baca syahadat. Itu kan ucapan lisan saja kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kasih tahu sama mereka orang-orang non-Muslim, ayo baca syahadat. Itu cuma urusan lisan. Kira-kira mau gak mereka? Tidak mau mereka. Kok kita yang mudah sekali mengucapkan selamat kepada mereka, padahal menurut kita Nabi yang larang. Jelas ya perbandingannya? Ya. Jadi kalau ada orang, misalnya saja kita punya kawan, misalnya mitra kerja non-Muslim atau orang Kristen, misalnya itu sudah jalan berdua kerja apalah di kantor. Lalu dia mengatakan demikian, Pak, saya besok Natalan Pak, Bapak ada ucapkan salam. Ya, kamu ucapkan selamat Pak pada kami. Maka jawablah, gini, saya akan ucapkan selamat pada engkau kalau engkau juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ucapkan dulu 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru saya akan ucapkan selamat. Kira-kira keberatan enggak Pak? Keberatan. Kalau dikatakan lain itu kan cuma ucapan salam saja, Pak, selamat dan masalah. Ya juga ini syahadat juga cuma lisan saja, masa kamu tidak mau? Kalau mereka tidak mau, terus apa kita mengorbankan akidah kita, agama kita? Itulah yang perlu kita pahami. Ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang merahmati Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini saya sampaikan ada manfaatnya, bisa membuka kita. Ya, mudah-mudahan Allah SWT
menyelamatkan akidah kita, baik akidah kita tak kalah hidup di dunia ini lebih-lebih, tak kalah kita sudah menghadap kepada Allah, mudah-mudahan kita selamat, kita benar-benar menjadi hamba Allah yang soleh dan solihah sampai menghadap kepada Allah selamat dan masuk ke dalam surganya Allah. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin prolog ini bisa menyebabkan kita sadar dan kita lebih cinta pada akidah kita. Mudah-mudahan Allah SWT menerima niatan baik kita. Ada ma'amul lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.